Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Oktavia dari kelas BPIE NIM 2030502155. Pada pengantar psikoterapi pertemuan ke-13 ini, saya akan membahas tentang konsep dasar meditasi. Konsep dasar meditasi yaitu meditasi juga dapat diartikan sebagai pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, meditasi juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melatih diri kita sendiri untuk mengalami kehidupan dengan tataran cita atau sikap yang lebih bermanfaat. Dengan kata lain, meditasi melepaskan kita dari penderitaan pemikiran, baik dan buruk yang sangat subjektif, yang secara proporsional berhubungan langsung dengan kelekatan kita terhadap pikiran dan penilaian tertentu. Kita mulai paham bahwa hidup merupakan serangkaian pemikiran, penilaian, dan pelepasan subjektif yang tiada habisnya yang secara intuitif mulai kita lepaskan. Dalam keadaan pikiran yang bebas dari aktivitas berpikir, ternyata manusia tidak mati, tidak juga pingsan dan tetap sadar. Selanjutnya, yaitu adanya munculnya gangguan. Bila dilakukan dengan benar, meditasi kita akan mulai mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari di antara sesi-sesi meditasi formal kita. Jika kita sedang melatih tatanan cita tertentu selama sesi meditasi kita, baik itu tataran cita yang lebih tenang, lebih terpusat, atau lebih mengasihi, tujuannya bukanlah sekedar mampu membangkitkan tataran cita tersebut sambil duduk hening dalam meditasi. Tujuan besarnya adalah membina tataran positif ini dengan begitu menyeluruh, hingga akhirnya menjadi kebiasaan yang dapat kita terapkan kapanpun kita membutuhkannya, setiap waktu, siang maupun malam. Selanjutnya yaitu ada tujuan meditasi. Satu contoh sederhananya, kita mungkin cuma ingin cita yang lebih tenang dan jernih. Sudah jelas, satu alasan untuk tujuan ini adalah karena cita kita tidak tenang, dan karenanya kita merasa sangat terganggu, tidak bahagia, dan terhambat dalam melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Cita yang bermasalah bisa juga berpengaruh buruk terhadap kesehatan kita, atau menyebabkan atau memperkeruh masalah di keluarga kita dan membahayakan hubungan kita dengan yang lain. Dapat juga menimbulkan kesulitan di tempat kerja. Di contoh ini, tujuan kita adalah mengatasi semacam kekurangan atau masalah yang kita miliki, baik secara batin maupun perasaan. Kita memutuskan untuk bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut secara tertib lewat laku meditasi. Selanjutnya itu adalah peran terapis meditasi dalam kesehatan. Bukan hanya meredakan gangguan cemas, melakukan meditasi secara rutin juga dapat membuat Anda merasa lebih tenang, bahagia, dan berpikir positif. Di samping itu, meditasi juga diketahui dapat meningkatkan kinerja otak yang berperan dalam proses belajar, mengingat, dan berkonsentrasi. Berikutnya yaitu cara melakukan meditasi. Cara memulai meditasi untuk berlatih, Anda dapat bergabung dalam kelas atau kelompok meditasi, maupun mencobanya sesuai cara sendiri. Tidak perlu memikirkan bagaimana cara yang paling sempurna untuk melakukan meditasi. Ini justru dapat menjadi penambah stres. Selanjutnya yaitu ada teknik, prosedur, dan proses meditasi. Ada banyak jenis dan teknik relaksasi dalam meditasi, seperti yoga, meditasi transendental, tai chi, dan qigong. Semuanya bertujuan sama, yaitu mencapai kedamaian dan ketenangan diri. Secara umum, ada dua teknik meditasi yang paling dikenal, yaitu meditasi konsentrasi fokus pada suatu suara, bayangan, tarikan, nafas, atau kata-kata yang diucapkan atau dinyanyikan. Meditasi kesadaran bertujuan agar pelakunya sadar akan perasaannya, pikiran, suatu suara, atau bayangan yang melintas pada pikiran. Meski berbeda-beda cara, namun terdapat beberapa elemen yang umumnya ada pada semua jenis meditasi, yaitu memfokuskan pikiran, membebaskan pikiran, dan segala hal yang mengganggu konsentrasi dan menjadi sumber penyebab kekhawatiran dan stres. Pikiran kemudian difokuskan pada hal spesifik lain, seperti gerakan bernafas, kata-kata, atau bayangan tertentu dalam pikiran. Bernapas secara perlahan, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan menggunakan otot diafragma yang melebarkan paru-paru.
Pernapasan yang lebih efektif dan lambat dapat mendatangkan lebih banyak oksigen ke dalam paru-paru. Duduk tenang bagi orang yang baru melakukan meditasi dapat mempraktikannya di tempat tenang yang bebas dan hal-hal yang berpotensi menjadi gangguan seperti dering telepon genggam, bunyi TV atau bunyi-bunyi kendaraan setelah terbiasa melakukan di tempat tenang. Anda dapat membiasakan diri bermeditasi di waktu dan tempat lain, seperti di tengah hiruk pikuk kemacetan, dalam posisi berdiri maupun berjalan. Itulah penjelasan saya tadi tentang konsep dasar meditasi. Bila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.